Hari-hari ini banyak media di Indonesia yang menurunkan laporan khusus tentang evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Biro-biro survei dan media juga menggelar jajak pendapat tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan yang masih berusia 3 bulan ini. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan 100 hari. Saat tanggal 28 Januari kemarin adalah tepat 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dari sejumlah kebijakan yang telah dijalankan, program makan bergizi gratis menjadi salah satu yang paling mendapat sorotan publik. Tentu saja hasilnya bervariasi, ada yang positif, ada juga yang negatif. Dan seperti biasa, warganet bereaksi terhadap evaluasi 100 hari pertama itu dengan segala keriuhannya. Mengapa media membuat laporan khusus evaluasi 100 hari pertama seperti itu? Bagaimana sebetulnya asal-usul munculnya tradisi media itu? Kita bahas setelah ini. Sudah jamak di media bahwa setiap kali ada pemerintahan baru yang terbentuk, muncul secara konsisten laporan-laporan tentang kinerja 100 hari pertama pemerintahan baru tersebut. Begitu juga dengan pemerintahan Prabowo Gibran yang kurang lebih usianya baru 3 bulan. Tradisi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lanskap jurnalistik dan politik di tanah air. Ya, awal tahun baru 2025 ini yang kebetulan bertepatan dengan 100 hari usia pemerintahan Prabowo Gibran, banyak media nasional yang menerbitkan analisis mendalam tentang capaian dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama mereka menjabat. Media-media besar maupun kecil mengulas kebijakan yang populis, juga tantangan pemerintahan. Ada juga media yang menyoroti tingkat kepuasan publik yang katanya mencapai 87,5%. Ini satu angka yang belum pernah dicapai oleh para presiden sebelumnya. Tradisi evaluasi 100 hari pertama sebetulnya memiliki akar sejarah yang kuat. Konsep ini atau tradisi ini pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat pada masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt pada tahun 1933. Waktu itu, Roosevelt menggunakan 100 hari pertamanya untuk meluncurkan program New Deal sebagai respons atas fenomena depresi besar. Keberhasilan Presiden Roosevelt menciptakan standar baru bagi Presiden Amerika berikutnya. Namun sebetulnya di Eropa, tradisi evaluasi 100 hari pertama satu pemerintahan baru itu tidak sepopuler di Amerika atau di Indonesia. Media-media di Eropa cenderung mengevaluasi pemerintahan secara berkelanjutan dan tanpa menetapkan satu periode waktu tertentu. Namun dengan globalisasi informasi, konsep evaluasi 100 hari mulai diadopsi di banyak negara, ya tentu saja termasuk Indonesia, sebagai cara untuk memberikan penilaian awal terhadap kinerja satu pemerintahan baru. Kebiasaan membuat laporan evaluasi 100 hari pertama itu menurut saya penting dan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk masyarakat di Indonesia. Apa sih manfaatnya? Menurut saya yang pertama, tradisi ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam menyampaikan capaian juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, kita tahu pemerintahan baru Prabowo Gibran tentu akan menghadapi tantangan ya ketika ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, ketika ada banyak perang di beberapa tempat dan banyak tantangan ekonomi lainnya.
Yang kedua, media menyediakan gambaran awal kinerja pemerintah sehingga masyarakat dapat memahami arah kebijakan baru pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi media itu bermanfaat ya untuk memberikan pedoman kepada masyarakat ya. Seperti apa kira-kira pemerintahan Prabowo Gibran akan menjalankan pemerintahannya di masa yang mendatang. Manfaat berikutnya adalah evaluasi dari media ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah baru untuk memperbaiki kebijakan yang dirasakan belum optimal, dirasakan masih ada kekurangan. Misalnya program makanan bergizi gratis. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah secara resmi diimplementasikan secara serentak pada 6 Januari 2025. Namun dampak MBG tak hanya soal kesehatan, ada pula dampak ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan, dan sosial. Ya, dengan laporan media, pemerintah bisa melihat dan mengevaluasi apa kekurangan program ini dan bagaimana program ini akan diperbaiki di masa depan. Nah, dalam konteks seperti ini, media sosial sebetulnya juga berperan. Ya, perannya apa? Ya, dalam publikasi hasil evaluasi 100 hari pertama pemerintahan. Ya, kalau dalam pandangan saya media sosial apalagi di era sekarang ini itu membuat publik, masyarakat yang mengakses media sosial mendapatkan informasi tentang evaluasi 100 hari pemerintahan secara cepat dan lebih interaktif. Analisis di media bisa diakses oleh banyak orang bukan di media sosial. Nah, media sosial juga membuka ruang diskusi yang luas bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah, baik melalui kolom komentar, diskusi di grup-grup atau forum daring. Di media sosial juga masyarakat membuat konten ya yang mungkin akan bersifat positif dan negatif sebagai respons terhadap evaluasi yang dilakukan oleh media dan biro-biro survei. Dengan media sosial, publik dapat langsung merespons kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk kritik, dukungan, masukan, sehingga ada saluran langsung untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Tapi menurut saya ada tapinya. Media sosial juga memunculkan dampak yang negatif. Apa misalnya? Misalnya dengan kemampuan menyebarkan informasi secara cepat, berita atau analisis yang tidak akurat dapat menciptakan persepsi publik yang kurang tepat. Evaluasi 100 hari yang beredar di media sosial sering digunakan sebagai alat politik untuk menyerang pemerintahan atau memperkuat dukungan terhadap kelompok tertentu. Sehingga publik terjadi perbedaan pendapat atau memicu polarisasi. Selain itu, berkat media sosial, ekspektasi publik akan meningkat. Perintah mungkin saja akan merasa tertekan untuk membuat kebijakan yang terlihat baik dalam jangka pendek, meskipun sebetulnya kurang strategis untuk jangka panjang. Nah, oleh sebab itu, menurut hemat saya, masyarakat sebagai konsumen media, terutama media sosial, harus waspada dan hati-hati. 100 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk menilai kebijakan strategis pemerintah. Publik harus memahami dan menyadari bahwa dampak nyata dari sebuah kebijakan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Pilihan kata dan narasi media di era digital seringkali dibuat untuk mengejar klik semata. Jadi untuk clickbait saja, bukan untuk menyodorkan analisis atau penilaian yang objektif. Jadi publik diharapkan tidak mudah terpancing oleh narasi media yang seperti ini. Selain itu, publik masyarakat seperti kita juga perlu mewaspadai yang namanya efek echo chamber di media sosial. Karena efek ruang gema yang dihasilkan oleh algoritma membuat pengguna media sosial cenderung mencari konten yang mendukung pandangan mereka.
Sehingga percakapan atau diskusi yang muncul itu tidak selalu sehat atau produktif. Yang terjadi karena ada efek echo chamber, masyarakat jadi bertikai sendiri, ya, saling ngotot, menunjukkan mana yang salah, menunjukkan mana yang benar sesuai pandangan masing-masing. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada masyarakat luas agar selalu kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, termasuk berbagai informasi yang berkaitan dengan evaluasi 100 hari pertama pemerintahan baru. Jangan mudah percaya begitu saja pada headline atau judul atau analisis ya orang yang tidak kita ketahui latar belakangnya. Periksa dulu faktanya, cari sumber informasi alternatif supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh. Jangan sampai kita ini mudah terjebak dalam polarisasi gara-gara perbedaan pendapat di antara pengguna media sosial. Lebih baik menggunakan media sosial untuk membangun obrolan yang positif ya, bukan untuk memperkuat kebencian terhadap kelompok atau pihak tertentu. Fokuslah pada kebijakan, bukan pada gimmicknya, karena bisa tertipu kita. Jadi evaluasi kebijakan secara mendalam itu lebih baik daripada terpaku pada pernyataan atau tindakan simbolis satu kelompok atau mungkin dari pejabat pemerintah. Demikian para pemirsa, fenomena evaluasi 100 hari pemerintahan ini menurut saya adalah tradisi penting yang bisa menjadi alat kontrol, alat pengawasan. Tapi kita juga perlu bijak memaknainya, terutama di era media sosial. Jangan sampai kita terjebak dalam pusaran perdebatan yang tidak produktif. Sekian, jangan lupa like and share kalau dirasa konten ini berguna. Tabik.